Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kami dari kelompok 2 akan melakukan presentasi sebagai salah satu tugas dari mata kuliah akuntansi perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Baik, materi yang akan kami sampaikan pada hari ini yaitu perlakuan akuntansi untuk sumber dana bank. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok 2 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Anak Agung Ayu Marsamayanti dengan NIM 19 17 05 10 94. Kemudian yang kedua ada Putu Novitasari dengan NIM 19 17 05 11 50. Kemudian yang ketiga ada Niputu Eva Pramita dengan NIM 19 17 05 11 64. Baik, saya akan membawakan materi yang pertama yaitu mengenai pengertian dana bank. Dana bagi sebuah bank merupakan sesuatu yang vital, karena tanpa dana, bank tidak dapat berbuat sesuatu. Menurut Dahlan Siamat, dalam Abdullah 2003, dana bank adalah uang tunai yang dimiliki bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai bank dan setiap waktu dapat diuangkan. Sumber dana bank. Sumber dana bank merupakan asal dana yang didapat bank untuk keperluan operasionalnya. Pada dasarnya, suatu bank mempunyai 4 alternatif untuk menghimpun dana untuk kepentingan usahanya, yaitu yang pertama ada dana sendiri. Meskipun untuk suatu usaha bank, proporsi dana sendiri ini relatif kecil apabila dibandingkan dengan total dana yang dihimpun ataupun total aktifanya, namun dana sendiri ini tetap merupakan hal yang penting untuk kelangsungan usahanya. Seperti halnya badan usaha lain, penghimpunan dana sendiri ini antara lain dapat berupa modal disetor, dana dari penjualan saham di bursa efek, akumulasi laba ditahan, cadangan-cadangan, dan agio saham. Kemudian yang kedua ada dana dari deposito. Dana dari deposito ini terdiri dari yang pertama giro atau demand deposit dan jasa giro. Kemudian yang kedua ada deposito berjangka atau time deposit. Kemudian yang ketiga ada tabungan atau saving. Adapun cara lain penghimpunan dana dari deposan yaitu yang pertama sertifikat deposito adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperjualbelikan. Kemudian yang kedua yaitu deposit on call, di mana deposit on call ini adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan lebih dahulu dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah. Kemudian yang ketiga yaitu rekening giro terkait tabungan. Setiap kali saldo rekening giro ini menjadi terlalu kecil, maka nasabah akan memindahkan sebagian dana tabungannya ke rekening giro dan begitu pula sebaliknya. Baik, yang ketiga yaitu dana pinjaman. Dana pinjaman ini terdiri dari yang pertama ada call money, merupakan sumber dana yang dapat diperoleh bank berupa pinjaman jangka pendek dari bank lain melalui internet bank common market. Kemudian yang kedua, pinjaman antar bank. Kebutuhan pendanaan kegiatan usaha satu bank dapat juga diperoleh dari pinjaman jangka pendek dan menengah dari bank lain. Pinjaman ini untuk memenuhi suatu kebutuhan dana yang lebih terencana dalam rangka pengembangan usaha atau meningkatkan penerimaan bank. Kemudian yang ketiga yaitu kredit likuiditas Bank Indonesia, yang merupakan kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia terutama kepada bank yang sedang mengalami kesulitan likuiditas yang bisa disebabkan oleh kalah keliling atau adanya penarikan sumber dana besar-besaran oleh nasabah-nasabah suatu bank. Kemudian yang keempat ada sumber dana lain. Terdiri dari setoran jaminan yang merupakan sejumlah dana yang wajib diserahkan oleh nasabah yang menerima jasa-jasa tertentu dari bank. Kemudian ada dana transfer sebelum dana transfer ini ditarik oleh penerima transfer dana. Dana ini dapat digunakan oleh bank untuk mendanai usahanya. Kemudian ada surat berharga pasar uang, yang merupakan surat-surat berharga jangka pendek yang dapat diperjualbelikan dengan cara diskonto oleh Bank Indonesia. Kemudian ada diskonto Bank Indonesia, yang merupakan penyediaan dana jangka pendek oleh Bank Indonesia dengan cara pembelian promes yang diterbitkan oleh bank atas dasar diskonto. Kemudian ada fungsi dana bank. Dana yang ada pada bank, baik yang bersumber dari bank itu sendiri atau dana sendiri, maupun yang bersumber dari masyarakat, memiliki fungsi yang sangat penting bagi suatu bank. Rijin tahun 2003 102 menyatakan bahwa fungsi dana sendiri bagi bank adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menutupi biaya pendirian. Yang kedua, memberi kepercayaan kepada masyarakat untuk menaruh uangnya di bank. Yang ketiga, menutupi kemungkinan timbulnya kerugian. Kemudian ada yang keempat, mempertinggi likuiditas dan solvabilitas. Dan yang terakhir, yaitu melakukan operasi kredit aktif yang lebih besar. Fungsi dana masyarakat menurut Kasmir tahun 2013-7 adalah sebagai sumber dana bagi kegiatan operasi bank dan juga sebagai ukuran
keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya, Putu Novitasari dengan NIM 1917051150 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Ini saya akan menjelaskan pengertian dan akuntansi giro nasabah. Baik, pengertian giro nasabah. Giro merupakan simpanan masyarakat pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, surat perintah bayar yang lain, baik berupa bilet giro atau surat pemindah bukuan yang lain. Dan akuntansi giro nasabah itu pada saat pembukuan, giran atau nasabah diberikan ketentuan saldo minimum dengan setoran perdana dengan cara penarikan atau penyetorannya itu dengan jasa giro, penutupan giro, dan biaya yang menjadi beban giran. Adapun transaksi giro dicatat sebesar nilai nominal dan disajikan sebesar nilai kewajiban bank terhadap nasabah giran. Nilai nominal adalah nilai nominal setoran penarikan. Pada posisi normal, giro akan bersaldo kredit, namun demikian tidak menutup kemungkinan terdapat giran yang melakukan transaksi bisnis yang menimbulkan penarikan cek atau bilet giro melebihi saldo giro yang dimilikinya. Bila hal ini terjadi, maka terjadi saldo negatif, di mana saldo negatif ini memiliki arti bahwa cek atau bilet giro bisa dicairkan oleh pemegangnya, karena bank memberikan talangan terlebih dahulu. Dalam istilah perbankan disebut overdraft, yang dimana diperlakukan sebagaimana pemberian kredit kepada nasabah, di mana giran akan dikenakan biaya provisi, administrasi, dan biaya lainnya. Berikut adalah contoh dari akuntansi giro nasabah di mana transaksi di bawah ini adalah transaksi yang dilakukan oleh Nugroho nasabah Giro Bank Prima Yogyakarta selama bulan Mei 2013. Di mana pada tanggal 1 Mei dibuka rekening giro atas nama Nugroho dengan setoran perdananya 3 juta secara tunai, biaya penggantian barang cetakan berupa buku cek dan bilet giro sebesar 100.000 yang dibayar tunai, dan tanggal 5 Mei Nugroho menyetorkan tunai untuk giro sebesar 1.500.000. Tanggal 9 Mei Nugroho menyetorkan giro berupa cek pada BRI Yogyakarta 3.500.000 dan clearing dinyatakan berhasil hari tersebut. Dan tanggal 12 Mei Nugroho menarik cek nomor 1234 sebesar 3 juta untuk membayar hutang kepada RP nasabah giro Bank Prima Yogyakarta. Tanggal 15 Mei Nugroho mentransfer dananya ke cabang Jakarta atas beban giro sebesar 2 juta. Tanggal 22 Mei Bank Prima Yogyakarta menerima transfer masuk dari cabang Semarang sebesar 2.200.000 untuk keuntungan giro Nugroho. Tanggal 26 Mei penarikan giro untuk Nugroho ditransfer ke cabang Surabaya sebesar 3.500.000. Dan lanjutan soalnya itu, Bank Prima menentukan jasa giro 4% akan diberikan dengan saldo minimal sebesar 1 juta dengan jasa giro dihitung dari saldo akhir dalam bulan yang bersangkutan. Pajak penghasilan bunga sebesar 15% dan biaya administrasi yang dikenakan 50.000 setiap bulannya. Dengan informasi tambahan tersebut, maka jurnal pembukuannya adalah berikut adalah perhitungan atau penyajian jurnal, di mana tanggal 1 Mei itu di debit itu ada kas dengan jumlah 3.100.000 dan di kredit itu ada giro Nugroho dengan jumlah 3 juta dan di kredit ada barang cetakan untuk buku cek itu sebesar 100.000. Selanjutnya ada tanggal 5 Mei itu di debit ada kas dengan sejumlah 1.500.000, di kredit ada giro Nugroho dengan jumlah 1.500.000. Tanggal 9 Mei itu ada di debit ada giro BI dengan jumlah 3.500.000, di kredit ada giro Nugroho dengan jumlah 3.500.000. Tanggal 12 Mei ada giro Nugroho dengan di debit 3 juta dan di kredit ada giro Arifin dengan jumlah 3 juta. Selanjutnya tanggal 15 Mei ada giro Nugroho di debit ada 2 juta dan di kredit daerah cabang Jakarta itu sebesar juga 2 juta. Tanggal 22 Mei
itu ada di debit cabang Semarang dengan total atau jumlahnya itu 7.200.000. Di kredit ada Giroto Nugroho dengan jumlah 2.200.000. Selanjutnya tanggal 26 Mei itu di debit ada Giroto Nugroho dengan jumlah 3.500.000 dan di kredit ada cabang Surabaya dengan jumlah 3.500.000. Tanggal 31 Mei itu ada bunga dari Giro dengan perhitungan 1.700.000 dikali 4% dikali 1/12 sehingga mendapatkan total 5.666,67 dan di kredit juga ada Giroto Nugroho dengan jumlah 5.666,67. Dan di tanggal yang sama juga terdapat Giroto Nugroho dengan debit 850 dan hutang PPh itu 5.666,67 dikali 15%, didapat juga hasil 850. Selanjutnya itu masih di tanggal yang sama, jurnal yang ada di debit Giroto Nugroho dengan jumlah 50.000 dan di kredit ada 50.000. Selanjutnya daftar mutasi Giro atas nama Tuan Nugroho itu tanggal 1 Mei ada setor tunai di kredit sebesar 3 juta dengan saldo akhirnya atau 3 juta. Tanggal 5 Mei setor tunai di kredit ada 1.500.000 dengan saldo yang pertama menjadi 4.500.000. Tanggal 9 Mei ada setor clearing di kredit menjadi 3.500.000 dan saldo pertama menjadi 8 juta. Tanggal 12 Mei ada penarikan sebesar 3 juta yang ada di debit sehingga saldo berkurang menjadi 5 juta. Tanggal 15 Mei transfer keluar itu debit bertambah. Adanya di debit sebesar 2 juta dan saldo menjadi 3 juta. Dan tanggal 22 Mei ada transfer masuk yaitu di kredit sebesar 2.200.000 di mana saldo menjadi 5.200.000. Tanggal 26 Mei ada transfer keluar sebesar 7.500.000 dengan saldo menjadi 1.700.000. Dan 31 Mei itu ada bunga Giro sebesar di kredit 5.666,67 dengan saldo menjadi 1.705.666,67. Hutang PPh di debit 850 sehingga saldonya menjadi 1.704.816,67 dan beban administrasi ada 50.000 di debit sehingga saldo menjadi 1.654.816,67. Selanjutnya yaitu pengertian dan akuntansi tabungan. Akuntansi tabungan adalah fungsi akuntansi perbankan di mana kegiatan tersebut mendukung aktivitas tabungan di bank seperti mencatat setoran, penyelidikan tabungan, perhitungan bunga, dan juga pencatatan biaya tabungan. Di mana langsung saja untuk contoh akuntansi tabungan atau akuntansi tabungan itu ada tanggal 1 Mei 2015, Marjono membuka tabungan pada Bank Arta Bening Surabaya dengan setoran berupa uang tunai sebesar 1 juta, wesel yang telah jatuh tempo dan telah diandas oleh Bank Milenial Cabang Banyuwangi sebesar 5 juta, dan cek Bank ABC Surabaya sebesar 10 juta. Di mana inkaso dan clearing terhadap warga tersebut dinyatakan berhasil pada tanggal 1 Mei 2019, di mana biaya inkasonya itu adalah sebesar 50.000 dan biaya materai untuk surat kuasa sebesar 10.000. Maka untuk mencatat jurnal transaksi tabungan pada tanggal 1 Mei 2019 itu adalah terima warkat inkaso, di debit rar warkat inkaso diterima 5 juta, dan inkaso berhasil di kredit warkat inkaso diterima sebesar 5 juta. Dan pencatatan jurnal transaksi ketabungannya di debit rar cabang Banyuwangi sebesar 5 juta, Giro Bank atau BI sebesar 10 juta, dan kas sebesar 1 juta. Di kredit ada pendapatan inkaso sebesar 50.000, biaya materai sebesar 10.000, dan tabungan Bank Arta Bening Nasional sebesar 15.940.000. Nah, penyetoran tabungan tidak hanya dapat dilakukan di bank, tempat penampungan buka tabungan, namun bisa dilakukan di kantor cabang lainnya. Dan bila terjadi, maka akan dicatat rekening antar kantor atau rak itu sendiri. Dimana sebagai contoh, Mas Jono melakukan setor tunai untuk tabungan pada tanggal 5 Mei 2019 sebesar 10 juta dari cabang Bandung. Maka pencatatan jurnal atas transaksi tersebut adalah di cabang Surabaya, rekening antar kantor atau rak cabang Bandung itu 10 juta di debit dan di kredit tabungan Arta Bening sebesar 10 juta.
Di cabang Bandung, di debit itu kas sebesar 10 juta dan rekening antar kantor turap di cabang Surabaya sebesar 10 juta. Nah, perlu diketahui juga bahwa pada akuntansi tabungan juga terdapat pencatatan jurnal transaksi penarikan, di mana penarikan tabungan hanya bisa dilakukan secara tunai di setiap kantor-kantor bank yang bersangkutan dengan menggunakan alat kartu berupa kartu ATM. Yang kedua ada perhitungan dan pencatatan bunga tabungan, di mana bunga tabungan dihitung pada setiap akhir bulan dan langsung dikredit pada rekening tabungan. Dengan demikian bunga tabungan akan menambah saldo tabungan, di mana perhitungannya itu bisa dilakukan secara harian atau bulanan berdasarkan pada suku bunga. Nggak berubah-ubah, suku bunga tetap ataupun bunga rendah. Dan ketiga ada pencatatan jurnal transaksi hadiah, di mana bank itu pasti sering menyelenggarakan tabungan berhadiah, di mana diberikan dengan tujuan kepanjangan akuntansi dan dicatat sebagai biaya. Dihitung berdasarkan kemampuan bank tercermin dari posisi saldo tabungan neraca, dan dengan demikian semakin besar suatu bank menghimpun dana tabungan, maka relatif besar kemampuan untuk memberikan hadiahnya. Baik, sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya Putri Pamita dengan NIM 1917051164 akan melanjutkan presentasi sebelumnya dari rekan saya, itu tentang pengertian akuntansi deposito. Di mana materi yang pertama yaitu pengertian dan jangka waktu deposito. Nah, dari pengertian deposito sendiri merupakan simpanan dari masyarakat atau pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antar penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Selanjutnya itu jangka waktu deposito, di mana penarikan deposito hanya boleh dilakukan pada saat tertentu menurut jatuh temponya, yaitu seperti dalam jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, dan 24 bulan. Yang kedua yaitu deposito dijamin oleh pemerintah jika bunga deposito tidak melebihi dari 150% dari tingkat bunga sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Jika bunga SBI sebesar 12%, maka suku bunga deposito maksimum yang dijamin pemerintah sebesar 18%. Yang ketiga yaitu deposito yang berjangka waktu 18 bulan digolongkan ke dalam kewajiban jangka panjang, sedangkan yang kurang dari 12 bulan digolongkan ke kewajiban jangka pendek. Selanjutnya itu deposito berjangka, di mana pembukaan deposito untuk pembuka deposito, deposan wajib menggunakan setoran tunai atau dapat menggunakan setoran tunai, cek, bilet giro, bukti transfer masuk, whistle, atau warkat lain yang disepakati bank. Di mana prinsipnya pada saat disetor warkat itu harus sudah efektif atau dapat diuangkan. Nah, selanjutnya adalah contoh pembukaan deposito berjangka. Contohnya itu pada tanggal 30 April 2013, Rahmawati membuka deposito berjangka di Bank Pelita Surabaya dengan nominal sebesar 75 juta rupiah dengan bunga 6% per tahun, jangka waktu 3 bulan. Dan untuk ini Rahmawati menyantorkan cek Bank Pelita Surabaya yang ditarik oleh Yudistianto sebesar 35 juta rupiah. Bilet giro atas Rahmawati sebesar 20 juta rupiah dan sisanya dibayar tunai. Pajak bunga sebesar 15%, di mana pencatatan transaksi tersebut dapat dilakukan dengan mendebit rekening giro Yudistianto sebesar 35 juta rupiah, giro Rahmawati didebit sebesar 20 juta rupiah, kas didebit sebesar 20 juta rupiah, dan di kreditnya itu yaitu deposito berjangka sebesar 75 juta rupiah. Selanjutnya itu bunga deposito berjangka, di mana perhitungan untuk bunga yang lazim untuk deposito adalah minimal mengenap 1 bulan, di mana bank akan memberikan bunga setelah deposito minimal mengenap 1 bulan. Maka untuk deposan yang dibuka tanggal akhir bulan, bunga diperhitungkan pada akhir bulan juga walaupun tanggalnya berbeda. Misalnya deposito dibuka tanggal 31 Januari, maka jatuh tempo bunga deposito tersebut jatuh pada tanggal 28 Februari atau 29 Februari, 31 Maret, dan seterusnya. Yang kedua, jika deposito dibuka tidak pada tanggal akhir bulan, maka jatuh tempo untuk bunga yang sama dengan tanggal pembukaan deposito. Misalnya, deposito dibuka tanggal 15 Januari untuk penempatan 3 bulan, maka jatuh tempo bunga
bunga deposito tersebut yaitu pada tanggal 15 Februari, 15 Maret, dan 15 April. Nah, selanjutnya itu contoh untuk bunga deposito, di mana merujuk pada contoh soal sebelumnya dengan asumsi deposan mengambil bunga deposito setiap tanggal 5 dan pajak bunga 15% dibayarkan setiap tanggal 10 pada kantor cabang kas negara. Maka pencatatan transaksi dan perhitungan bunga tersebut dapat dilakukan yaitu dengan pada bunga yang pertama tanggal 31 bulan 5 2013, maka dari di debitnya itu biaya bunga sebesar 375.000, di kreditnya itu bunga deposito berjangka yang harus dibayarkan sebesar 375.000. Nah, pada saat penarikan bunga tanggal 5 bulan 5 2013, di debit bunga deposito berjangka yang harus dibayarkan sebesar 375.000, di kreditnya itu utang PPh sebesar Rp56.250 yang didapat dari Rp375.000 dikali dengan 15%, dan di kreditnya itu kas atau giro sebesar Rp318.750. Pada saat pelimpahan pajak pada tanggal 10 bulan 5 2013 dapat mendebit utang PPh dan di kreditnya itu rekening giro kantor kas negara sebesar Rp56.250. Dan untuk mempersingkat waktu untuk pencatatan seterusnya sama juga sebelumnya. Materi selanjutnya itu pencatatan deposito jatuh tempo, di mana diasumsikan apabila penarikan bunga dilakukan setiap tanggal 5, maka bank akan membukukan bunga 2 kali, yaitu saat jatuh tempo bunga dan pada saat penarikan bunga, di mana hal ini sampai dengan jatuh tempo deposito. Oleh karena itu, penarikan deposito diasumsikan terjadi pada tanggal 5 juga, sehingga bank akan membukukan 2 kali, yaitu saat jatuh tempo dan saat deposito ditarik. Materi selanjutnya adalah perpanjangan deposito berjangka. Deposito yang telah jatuh tempo dapat diperpanjang dengan 2 cara, yaitu perpanjangan otomatis, yaitu pokok deposito dan bunga diperpanjang saat jatuh tempo. Terus yang kedua yaitu perpanjangan biasa, di mana pokok deposito saja yang diperpanjang, di mana perpanjangan ini terjadi bila ada kesepakatan antara bank dengan deposan di kemudian hari saat jatuh tempo, yang dalam kata artiannya sudah terjadinya perjanjian sebelumnya. Yang untuk perpanjangan otomatis itu harus perpanjangan secara otomatis tanpa menunggu persetujuan dari deposan. Materi selanjutnya itu penarikan deposito berjangka sebelum jatuh tempo, di mana lazimnya deposito ditarik setelah jatuh tempo sesuai dengan perjanjian yang sudah tertera jangka waktunya. Penarikan deposito belum jatuh tempo dapat mengganggu likuiditas bank, yang dikarenakan bank akan menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jadwal pembayaran, di mana bank umum atau konvensional mengenakan penalti tertentu terhadap deposan bila penarikan dilakukan sebelum jatuh tempo. Terus untuk kebijakan penalti tersebut dapat diasumsikan menjadi 3, yaitu kebijakan penalti secara umum diasumsikan menjadi 3, yaitu penalti dihitung sekian persen tertentu dari bunga sebelum pajak. Yang kedua, penalti dihitung sekian persen tertentu dari bunga setelah pajak. Dan yang ketiga, penalti dihitung sekian persen tertentu dari nominal deposito. Materi selanjutnya yaitu perpindahan deposito berjangka antar kantor cabang. Yang pertama, deposito yang telah dibuka di kantor cabang bank tertentu dapat dipindahkan ke cabang sama di kota lain, di mana perpindahan ini atas permintaan deposan. Yang kedua, deposito berjangka antar kantor cabang menimbulkan hubungan rekening antar kantor. Terus yang ketiga yaitu alokasi beban bunga dapat diperhitungkan secara pro rata berdasarkan lamanya pengenapan deposito di suatu cabang. Materi yang terakhir yaitu tentang sertifikat deposito, di mana sertifikat deposito prinsipnya sama dengan deposito berjangka, yaitu simpanan dana dari pihak ketiga atau masyarakat dan terkait oleh jangka waktu atau fixed time. Jadi perbedaan sertifikat deposito dengan deposito berjangka yaitu yang pertama, sertifikat deposito diterbitkan
atas unjuk atau pembawa, sedangkan deposito berjangka atas tunjuk atau atas nama, di mana artinya setiap siapa saja boleh menarik sertifikat deposito selama bisa menunjukkan sertifikat deposito tersebut kepada bank penerbit. Yaitu yang kedua, bunga sertifikat deposito diperhitungkan dan dibayar di muka, sehingga deposan pada saat pembukaan hanya membayar sebesar nilai tunai sertifikat deposito, ditambah dengan sejumlah pajak bunga yang diperhitungkan di muka. Jadi untuk rumus pencatat sertifikat deposito sebesar nilai nominal dapat dibuatkan rumus seperti nilai tunai sertifikat deposito sama dengan P atau nilai nominal sertifikat deposito dikali dengan 360 dibagi atau per 360 ditambah dengan tingkat suku bunga sertifikat deposito dikali dengan tingkat jangka waktu yang dihitung dalam harian. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang jelas terhadap materi yang telah kami paparkan, bisa ditanyakan pada saat sesi diskusi. Dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan akhir kata, saya ucapkan terima kasih.